Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadia Putri, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi semester 2, Universitas Pamulang. Di sini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi tentang asuransi. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud asuransi itu? Asuransi adalah pertanggungan ataupun perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama memiliki kewajiban untuk membayar iuran atau premi, sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran ataupun premi atas segala sesuatu yang menimpa pihak pertama maupun barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Elemen-elemen yuridis pada asuransi ada 6. Yang pertama, adanya pihak tertanggung. Yang kedua, adanya pihak penanggung. Yang ketiga, adanya kontrak asuransi dan adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Yang keempat, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Yang kelima, adanya peristiwa tertentu yang mungkin saja terjadi. Yang keenam, adanya uang premi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentu tidak jauh dengan yang namanya risiko. Apa sih yang dimaksud risiko itu? Oke. Risiko dalam hukum asuransi yaitu segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung. Risiko merupakan objek jaminan asuransi. Risiko dalam asuransi ada berbagai macam. Yang pertama yaitu risiko murni atau pure risk. Suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa kerugian akan timbul, tetapi jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu. Contohnya, risiko perorangan, risiko harta benda, dan risiko tanggung jawab. Yang kedua yaitu risiko spekulasi atau speculative risk. Kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yang ketiga yaitu risiko khusus. Risiko yang terjadi akibat tindakan individu yang tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Contohnya, kebakaran pada mobil seseorang yang tidak menimbulkan kebakaran pada mobil orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu risiko fundamental atau risiko yang bersumber dari masyarakat umum atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya, banjir, kebakaran yang menelan banyak korban. Selanjutnya risiko statis, risiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Contohnya, risiko dari banjir, risiko dari kebakaran, risiko dari gempa bumi yang selalu terjadi dari masa ke masanya. Selanjutnya, yang keenam yaitu risiko dinamis, yaitu risiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, patah tangan bagi seorang pemain bola dulu bukan risiko, tetapi sekarang merupakan risiko yang bisa dijaminkan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi hukum perdata, jelas bahwa asuransi itu masuk ke dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan syarat sahnya suatu hukum kontrak atau perjanjian menurut Undang-Undang KUHP Pasal 1320. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal.
Lanjut kepada asas kontrak asuransi. Yang pertama yaitu ada asas indemnity, di mana jika kita mengasuransikan rumah dan rumah itu kebakaran, maka rumah tersebut berhak diganti biayanya oleh pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, asas kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu objek yang diasuransikan harus bisa diukur dengan nilai uang. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi, semua informasi harus terbuka antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Yang keempat yaitu asas subrogasi untuk kepentingan penanggung, di mana jika pihak tertanggung mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga, maka pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi dua kali, melainkan kerugian yang dibayarkan oleh pihak ketiga menjadi hak perusahaan asuransi. Yang kelima yaitu asas kontrak bersyarat. Jika prestasi pihak tertentu, pihak penanggung ditangguhkan terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Yang keenam yaitu asas kontrak untung-untungan. Perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik bagi semua pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai polis asuransi. Satu dari sekian banyak istilah dalam asuransi, antara lain ialah polis asuransi. Banyak orang mengartikan bahwa polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya atau premi. Hal ini tentu saja sangat tidak tepat karena terdapat perbedaan arti yang sangat jauh antara premi asuransi dan polis asuransi. Pengertian polis asuransi sendiri itu merupakan isi suatu kontrak asuransi. Di situ antara lain memuat hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan istilah polis asuransi dan sudah merupakan perjanjian standar baku sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung menerima atau menolak asuransi tersebut. Hal ini disebut dengan take it or leave it. Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban setiap nasabah dan pihak asuransi. Kemudian jenis asuransi. Beberapa jenis asuransi diantaranya: pertama, asuransi kerugian; 2, asuransi kebakaran; 3, asuransi pengangkutan laut; 4, asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman; 5, asuransi jiwa; 6, asuransi kecelakaan; 7, asuransi kesehatan; 8, asuransi penerbangan; 9, asuransi gangguan usaha; 10, asuransi tanggung jawab hukum; 11, asuransi kredit; 12, asuransi deposito; 13, asuransi kecurian atau perampokan; 14, asuransi penyimpanan surat berharga; 15, asuransi malpraktek; 16, asuransi sosial; 17, asuransi kendaraan bermotor. Sekian.